Pak, fokus pengembangan ke depan untuk Priok ini, jangka Priok ke depan pendeknya. tetap Pak, kita ada yang namanya kali baru, pengembangan kali baru untuk peti kemas, ada terminal produk gitu kan. Ya fokus kita bagaimana sebenarnya customer kita butuhnya apa, gitu kan seperti itu Pak, gitu kan. Saya tidak bisa ngebelokin orang yang butuhnya curah itu harus masuk kemana ya, ini Tanjung Priok nanti sesuai dengan kapasitas Tanjung Priok itu punya apa gitu. Tapi fokus tetap kalau itu pelayanan, kita tetap pelayanan kali nanti sesuai dengan permintaan kebutuhan. Pak, Gitu. terakhir Pak, untuk di peti kemas Pak, tahun kemarin berapa TEU sih Pak di Pelabuhan Tanjung Priok ini Pak? 6,1 ya, 6,1 Pak. Itu Di tahun 2020. 2020 kalau salah 6,1 gitu kan. Kalau setelah integrasi gini ada target Pak? Ya, integrasi ini kan Tanjung Priok, ya harapan kami kalau memang itu nanti terstandarisasi, itu kan ada namanya peningkatan, Pak. Peningkatan volume lah. Sebenarnya kalau sekarang sih kita hanya melihat karena lagi sedang pandemi aja, tapi dengan adanya growth-nya yang tumbuh dari ekonomi, ya harapan kami Tanjung Priok akan terus nambah, Pak. Hal yang kami ya, kayak KAI masuk ke pelabuhan, sebenarnya salah satu bawahin, Pak. Di Indonesia ini kan industri itu berada di luar pelabuhan gitu kan ya. Nah KAI itu salah satu adalah saya mendukung Pak, mendukung dengan adanya KAI karena apa? Bagaimana kargo ini bisa nyampe ke hinterland gitu dengan tepat waktu, dengan baik gitu kan ya. Otomatis dengan adanya tidak hanya dengan truk gitu kan, tapi dengan KAI. Jadi kalau kami sangat mendukung seluruh moda yang lainnya yang bisa mendukung bagaimana kelancaran keluar masuk barang. Tadi sudah saya sampaikan, ini pelabuhan kita ini pelabuhan gateway yang memerlukan akses sampai ke daerah hinterland gitu kan. Nah ini KAI itu adalah salah satu gitu ya, salah satu bagaimana supaya kargo itu bisa nyampe kepada tujuan seperti itu Pak. Pak, BUMN menyampaikan bahwa Pelindo 2 menjadi penerima dari merger ini Pak, sementara yang 134 itu kan dibubarkan Pak. Ini penempatan posnya bagaimana Pak ya? Waduh, kalau ini mungkin mohon maaf, ini bukan di dalam kapasitas saya nih untuk menjawab seperti itu. Tapi kan yang ditunjuk Pelindo 2 tuh Pak. Ya, even di Pelindo 2, kebetulan saya di sini dapat amanahnya di Tanjung Priok gitu kan ya. Namun kami dapat perintah bagaimana Tanjung Priok itu tetap atau pelabuhan itu tetap berjalan secara baik gitu kan. Berjalan normal Pak, seperti itu. Nah, ini soal penempatan itu nanti ada yang lebih berwenang lah gitu kan ya. Kalau saya sendiri bagaimana menjaga stabilisasi pelayanan yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok ini, Pak. Itu, Pak. Integrasi ini juga katanya kan akan mencakupi penurunan biaya logistik Pak. Bisa dijelaskan Pak spesifik Pak? Harapannya seperti itu, dengan adanya standarisasi Pak. Dengan adanya standarisasi, kita berharap bahwa ada ketepatan waktu dari setiap pelabuhan Pak. Jadi sebagai contoh Pak, dulu kita ada satu case lah di satu pelabuhan Pak. Itu satu pelabuhan karena tidak terstandar, satu perusahaan pelayaran bisa 3-4 mengalokasikan kapal Pak. Jadi karena kargo datang terus tadi disampaikan, maka itu kan. Namun dengan distandarisasi Pak, sekarang ini cukup 2 Pak dari sekian banyak itu. Nah ini otomatis biaya-biaya yang lainnya akan turun dan Pak. Kargo untuk volumenya tetap sama, malah bertambah, malah yang berkurangnya itu adalah angkutannya. Nah ini diharapkan dengan standarisasi seluruh pelabuhan ada kepastian Pak.